Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdalia Putri dari D4 Administrasi Perkantoran Digital tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait pesan tertulis baik yang dicetak maupun pesan elektronik. Nah, di bab 5 ini ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada identifikasi keuntungan dan kerugian dari pesan tertulis. Yang kedua ada mengembangkan pesan bisnis tertulis. Dan yang ketiga menentukan level vocabulary. Dan yang keempat mengembangkan pesan elektronik. Lalu apa aja sih kelebihan dari pesan tertulis? Yang pertama, itu dapat membuat catatan secara permanen, jadi ini bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Dan yang kedua, itu dapat dibaca ulang dan dipelajari, apalagi kalau misalkan materinya itu panjang atau perlu dibaca dan dipelajari ulang. Itu salah satu kelebihan dari pesan tertulis. Yang selanjutnya dapat direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip komunikasi bisnis. Dan yang keempat memiliki nilai hukum. Nah, setelah tadi ada kelebihan dari pesan tertulis, sekarang saya akan menjelaskan kerugian apa sih yang ada dalam pesan tertulis. Yang pertama itu umumnya ditularkan secara perlahan, email dan fax mail adalah pengecualian penting. Dan yang kedua itu dipandang lebih formal karena bersifat permanen. Dan yang ketiga, pesan tertulis ini tidak bisa langsung mendapat umpan balik dengan cepat dan menyeluruh karena pengirim dan menerima berada di lokasi yang berbeda. Dan yang keempat itu memerlukan penyimpanan lebih banyak. Oke, setelah tadi kita udah bahas kelebihan dan kerugian dari pesan tertulis, nah di sini ada gimana sih cara mengembangkan pesan bisnis tertulis. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penyusunan, dan yang ketiga finalisasi. Nah, di sini masuk ke poin pertama yaitu perencanaan. Di sini ada analisis situasi komunikasi. Langkah pertama dalam perencanaan adalah memutuskan apa yang terlibat dalam situasi komunikasi tertentu. Seperti nanti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan, siapa yang akan menerima pesan, apakah dia menjadi menerima akhir atau pembaca perantara, kendala fisik apa yang akan dihadapi, dan selanjutnya apa sih yang perlu diketahui oleh penerima. Oke, masih di poin yang pertama. Setelah tadi kita udah menganalisis situasi dan komunikasi, selanjutnya ada membangun tujuan primer dan sekunder. Setelah menganalisis situasi komunikasi, Anda akan menetapkan tujuan utama dan sekunder dari pesan Anda. Ini dilakukan dalam kerangka 4 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemahaman penerima komunikasi bisnis, yang kedua ada respon penerima yang diperlukan, yang ketiga ada hubungan yang menguntungkan, dan yang keempat ada niat baik organisasi. Gagasan utama adalah tujuan utama dan gagasan pendukung adalah tujuan sekunder. Nah, setelah tadi udah dijelasin nih, poin yang pertama itu ada perencanaan, selanjutnya ada poin kedua yaitu penyusunan. Nah, di poin kedua ini ada membuat konsep pesan. Jadi ini menggunakan catatan atau rekaman dari proses pembuatan kerangka dan buat draft pesannya. Terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis, gunakan sudut pandang, dan fokus pada konten. Pada tahap ini, mendapatkan sesuatu secara tertulis lebih penting daripada menghasilkan salinan yang sempurna. Oke, setelah tadi kita udah menjelaskan tentang perencanaan dan penyusunan pesan, selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu finalisasi. Nah, di finalisasi ini ada revisi dan edit pesan. Finalisasi pesan melibatkan proofreading dokumen untuk menentukan mana yang perlu direvisi dan diedit. Merevisi dan mengedit adalah proses yang serupa dengan tujuan yang berbeda. Merevisi berfokus pada konten, pengeditan berfokus pada mekanik. Setelah pesan direvisi, itu masih harus diedit nih. Selama proses penyuntingan, penulis mengoreksi pesan untuk menentukan apakah benar secara mekanis. Penulis memeriksa dan memastikan tidak ada kesalahan dalam format, ejaan, bahasa, dan tanda baca atau gaya. Nah, di poin ketiga ini masih ada membaca pesan. Membaca pesan itu mencangkup 4 langkah. Yang pertama, jika Anda menggunakan program pengolah kata, gunakan pemeriksaan ejaan dan
pemeriksa tata bahasa untuk menentukan kesalahan. Yang kedua, koreksi salinan dengan membaca dokumen dengan lantang dari awal hingga akhir dengan fokus pada isinya. Dan yang ketiga, setelah selesai mengoreksi dokumen, mintalah seorang kolega atau rekan untuk mengoreksi dokumen tersebut. Dan yang keempat, lakukan koreksi seperlunya dan kemudian cetak ulang dokumen tersebut untuk bacaan tambahan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menentukan level vocabulary. Jadi di sini ada analisis pesan adalah aspek penulisan yang berkaitan dengan pengembangan pesan bisnis yang efektif. Pilih tingkat kosakata pesan sehingga sesuai dengan penerima. Seperti yang kita ketahui, salah satu perhatian utama dalam menyusun pesan bisnis yang efektif adalah menggunakan tingkat kosakata yang dipahami oleh penerima. Oke, yang selanjutnya di sini ada mengembangkan pesan elektronik. Contoh dari pesan elektronik itu apa aja sih? Di sini ada email, ada instant message, ada blog, ada website, dan ada webpage. Nah, di sini juga ada fungsi dan manfaat dari surat elektronik. Di sini saya mengambil sumber dari website pastiguna.com. Berikut adalah fungsi dan manfaat dari surat elektronik. Yang pertama, mengirim dan berbalas pesan dengan mudah. Yang kedua, mengirim pesan dengan berbagai format. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran di segala website. Yang keempat, untuk media promosi sebuah produk. Yang kelima, sebagai identitas pemilik. Dan yang keenam, ada sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Oke, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, menurut saya kesimpulannya adalah pesan elektronik ini jauh lebih efisien dibanding pesan cetak, karena ini jauh lebih mudah, lebih cepat, dan ini juga tidak memakan waktu yang lama. Terus juga ini lebih murah karena tidak membutuhkan print out kertas yang terlalu banyak, mengurangi sampah kertas juga, dan ini tuh cukup relevan dengan posisi kita saat ini di era digital. Terima kasih.